Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nurul. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas mengenai dampak-dampak smartphone. Apakah kamu pernah melihat smartphone? Atau menggunakannya? Atau mungkin kamu memilikinya? Biasanya, smartphone yang kamu punyai digunakan untuk apa sih? Apakah untuk menelpon, atau merekam gambar dan video, atau yang lainnya? Nah, kamu harus tahu dampak-dampak dari penggunaan smartphone. Jadi, dampak penggunaan smartphone ada dua macam, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Apa saja sih dampak-dampak positif dan negatif itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif maknanya adalah dampak-dampak yang berakibat baik kepada pengguna smartphone. Yang pertama, smartphone membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah. Misalnya ketika kamu telepon, video call, chatting, atau saat kamu menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman-temanmu atau saudara-saudaramu yang lokasinya sangat jauh. Hanya dengan menggunakan smartphone, kamu dapat berinteraksi langsung dengan mereka. Apakah kamu pernah melakukan video call? Dampak positif yang kedua adalah smartphone menjadikan kita lebih mudah dalam mencari dan memperoleh informasi. Misalnya nih, kamu ingin tahu bagaimana cara membuat donat. Maka kamu dapat mencarinya misalnya melalui Google ataupun video di YouTube. Dengan bantuan ini, kamu dapat lebih mudah untuk mempraktikkannya di rumah. Dampak positif yang selanjutnya adalah kita menjadi lebih mudah dalam melakukan proses jual beli. Misalnya, kamu ingin membeli sebuah tas, tidak perlu jauh-jauh pergi ke toko, hanya perlu mencari toko online yang jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa memilih sesuai keinginanmu. Setelah melakukan pembayaran, maka pemilik toko akan mengirimkannya ke alamatmu. Tanpa kamu harus pergi kemanapun, barang yang kamu inginkan sudah sampai di rumah. Nah, dampak positif yang selanjutnya adalah kita jadi lebih mudah menjangkau suatu tempat, terutama tempat yang baru pertama kali akan kita kunjungi. Kita bisa mengakses Google Maps untuk melihat lokasi dan mencari tahu jalan yang tercepat untuk menuju ke sana. Selain itu, kita juga bisa mengecek di mana saja tempat-tempat yang sedang terjadi kepadatan kendaraan ataupun kemacetan. Nah, sekarang kita beralih kepada dampak negatif dari penggunaan smartphone. Dampak negatif adalah hal kurang baik yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan smartphone. Kita cari tahu ya. Yang pertama adalah biasanya kita menjadi kurang peduli dengan orang di sekitar kita. Misalnya kita terlalu asik bermain games atau menonton video ataupun chatting sehingga orang-orang di sekitar kita tidak diajak untuk berinteraksi.
Dampak negatif yang lainnya adalah membuat kita menjadi kecanduan terhadap smartphone. Nah, biasanya kalau sudah kecanduan, kita jadi lupa waktu. Tidak sadar, kita sudah menggunakannya selama berjam-jam. Misalnya, kita menonton sebuah video yang sangat bagus menurut kita selama berjam-jam, sehingga kita lupa untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya. Nah, biasanya nih kalau kita sudah kecanduan dengan smartphone akan menyebabkan dampak negatif yang berikutnya, yaitu menyebabkan sifat pemalas. Orang-orang yang sudah asik dengan HP-nya biasanya jadi malas untuk bergerak, pengennya hanya duduk atau tiduran saja seharian, tidak mau berjalan, tidak mau menggerakkan badannya. Inilah yang disebut dampak negatif dalam hal menyebabkan sifat pemalas. Semoga kamu tidak terkena dampak negatif ini ya. Nah, kita sudah sampai kepada dampak negatif dari smartphone yang terakhir, yaitu smartphone dapat menyebabkan anggota tubuh kita terpapar oleh radiasi. Radiasi ini tidak baik untuk tubuh kita. Nah, itu tadi adalah dampak-dampak dari penggunaan smartphone, baik itu dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagai pengguna smartphone atau handphone, kita harus pandai-pandai memanfaatkannya supaya dapat memaksimalkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Terima kasih kamu sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.